Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
perjalanan hidup ini tentu sangat dinamis. Allah menciptakan senang, Allah juga menciptakan sedikit kesulitan. Ada tawa, ada tangis. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Ada masa-masa bahagia, ada masa-masa dalam kehidupan rumah tangga diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika sekiranya di dalam memilih istri ataupun suami, memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka tentu betapapun problematika rumah tangga akan dijalani dengan baik dan akan terselesaikan dengan baik pula. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita juga melihat ada rumah tangga yang mengalami tragedi yang tentu tidak menyenangkan. Perceraian sekalipun itu halal, tetapi sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, abghadul halali indallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah talak, cerai. Jemaah sekalian, kita sudah membahas apa itu ila, yaitu ucapan yang menyakitkan hati salah satu pasangan, utamanya istri. Tidak ucapan yang terlontar untuk tidak menggauli istri, tetapi ucapan itu terlontar dari amarah. Dari amarah. Sedangkan tolak adalah ucapan melepaskan istri dalam keadaan sadar. Jadi itu salah satu yang menjadi persyaratan tolak itu, perceraian. Suami melontarkan kata-kata cerai, talak, melepas istrinya dalam keadaan sadar, dan dengan ucapan-ucapan yang diantaranya ada kata biiznillah, insyaallah. Ya. Sebaliknya, ucapan talak yang diucapkan dalam keadaan marah, maka tentu ini tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat 228 membahas tentang diantaranya adalah talak itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat 228 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang diceraikan, ditalak, hendaklah mereka menunggu selama thalathata quru', 3 kali masa suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya ini in aradu islaha, jika mereka semua menginginkan perbaikan-perbaikan.
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan hak istri sama dengan kewajiban mereka. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki maka dia punya kewajiban terhadap istrinya. Ya, wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dipaparkan kepada kita semua, kepada umat manusia. Dan tentu ini hendaknya menjadi anutan di dalam kehidupan berumah tangga dalam persoalan perceraian. Perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah thalathata quru, 3 kali masa suci. Tentang quru ini ya ada beberapa pendapat. Yang pertama, berkata Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Musa, Mujahid, Qatadah, Dhahhak, dan Ikrimah serta Suddi, mereka semua menyatakan bahwa al-quru hiya al-hiyad, yaitu masa haid. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Zuhri, Aban bin Uthman, dan Syafi'i rahimahumullah, mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan quru adalah al-tahar, yaitu masa-masa suci. Tentu dari kedua pendapat ini tak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi thalathata quru itu 3 kali masa berhentinya haid, atau 3 kali masa suci, atau tentu dapat diartikan kurang lebih 3 bulan. Karena secara umum setiap bulan perempuan itu mengalami masa haidnya. Dan masa haid mereka tentu ada limit waktunya. Yang kedua, jamaah sekalian, di ayat ini menjelaskan wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi istri yang dicerai itu untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Kalau mereka dalam kondisi hamil ketika dicerai, maka tidak boleh dia menyembunyikannya. Dia mesti menjelaskan kepada orang, utamanya tentu kalau ada lelaki lain yang ingin menikahinya setelah dia diceraikan oleh suaminya. Maka istri yang dicerai ini kalau dia hamil, dia harus memberitahu lelaki lain yang ingin menikahinya, yang ingin melamarnya. Dan kalau lelaki itu menerima dan perempuan yang dicerai ini menerima, maka tentu konsekuensinya adalah bahwa perempuan itu tidak bisa dinikahi oleh lelaki lain sampai selesai masa nifasnya. Dia harus melahirkan, kemudian menunggu masa bersihnya, masa nifasnya, baru setelah itu lelaki lain tadi itu boleh menikahinya. Atau perempuan yang diceraikan tadi, setelah dia melahirkan, setelah habis masa nifasnya, boleh dia menikah dengan lelaki lain. Tetapi Allah nyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik. Suaminya, mantan suaminya itu lebih berhak untuk menikahi mantan istrinya tadi ini in aradu islaha, jika mereka semua menghendaki perbaikan-perbaikan. Jamaah yang dirahmati Allah,
Betapapun juga tentu bahwa seorang suami tentu masih berbekas pada hatinya, ya, ada manisnya rumah tangga, dinamika rumah tangga di masa lalu, meskipun dia sudah menceraikan istrinya. Begitu juga perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, apatah lagi kalau dia dalam keadaan hamil. Tentu ada masa-masa indah yang menjadi kenangan di masa lalu. Maka kalau mereka berdua ingin berbaikan, ini yang lebih terpuji, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beda permasalahannya jamaah sekalian. Kalau salah satu pasangannya ini melakukan kemaksiatan. Katakanlah salah satu di antaranya murtad. Salah satu di antaranya adalah melakukan penyelewengan. Dia berzina. Meskipun janin yang bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah hasil dari suami yang terdahulu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya, dalam kondisi hamil, dia menyeleweng. Dia selingkuh dengan lelaki lain yang menyebabkan suaminya tak suka lagi kembali kepada istrinya yang berselingkuh itu meskipun sudah dalam keadaan hamil. Waliyadzubillah. Ya. Karenanya sangat benar. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan bahwa yang dinikahi tentu mereka yang punya kualitas iman yang lebih bagus. Memang pada dasarnya Rasulullah mengatakan fadhfar bidzatid din, pilih yang beragama. Tetapi tentu yang beragama yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka yang berkualitas dalam beragama. Sebab mereka yang berkualitas dalam beragama tentu bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kelanjutan dari ayat ini adalah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan yang sudah dicerai itu, ya, dia masih punya kewajiban. Sebagaimana dia punya hak. Ya, dia punya kewajiban dan dia punya hak. Kewajibannya adalah tetap berbuat baik kepada mantan suaminya. Dan haknya adalah suaminya harus berbuat baik kepada dia. Dia harus diberi nafkah. Suaminya harus memberi nafkah kepada dia. Kecuali kalau dia menikah dengan lelaki lain. Maka tentu pemberian nafkah ini menjadi putus. Ada suami baru yang menjadi tanggungannya. Jadi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Selama masa perceraian itu, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, dan istri ini hendaknya berbuat baik kepada mantan suaminya. Perbuatan baik itu tentu dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Ya, tidak memburuk-burukkan mantan suaminya. Menceritakan keburukan mantan suaminya kepada orang lain. Ya. Selanjutnya dikatakan walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki, bagi suami, tentu hendaknya punya kewajiban yang lebih tinggi beberapa derajat. Kewajiban suami itu terhadap mantan istrinya adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Menjaga keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun dia sudah menceraikan istrinya tadi. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
seorang suami, seorang lelaki yang mulia, tentu tetap dia memuliakan mantan istrinya. Nampak kemuliaan seorang lelaki dengan memuliakan orang lain. Apatah lagi mantan istrinya. Kalau ada seorang lelaki merendahkan orang lain, apatah lagi itu mantan istrinya, maka ini menunjukkan bahwa lelaki itu adalah lelaki rendahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, pada ayat yang ke-229, Allah melanjutkan pembahasan tentang talak itu. Allah nyatakan, at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu hanya 2 kali. Maka hendaknya dia tahan istrinya dengan cara yang baik, atau dia lepaskan sama sekali dengan cara yang baik juga. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dan tidak halal bagi kalian, hai suami-suami, untuk mengambil kembali apa yang kamu sudah berikan kepada mantan istrimu itu. Kecuali jika mereka berdua takut jangan sampai mereka berdua tak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kalian takut bahwa keduanya tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tak mengapa mereka berdua itu, ya, bahwa istri menebus dirinya terhadap suaminya. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, fa ulaika humul zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati Allah, talak itu hanya 2 kali. Kalau sekiranya terjadi talak yang ketiga kalinya, maka mantan suami tak boleh lagi melamar mantan istrinya yang sudah ditolak 3 kali ini, kecuali ada lelaki lain yang menikahi mantan istrinya ini, kemudian lelaki lain itu menceraikan mantan istrinya ini, barulah mantan suami yang terdahulu boleh mengajukan kembali lamaran. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah juga menegaskan bahwa 3 kali cerai itu tak boleh diucapkan dengan 1 kali ucapan. Ada lelaki, suami, yang menyatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu talak 3. Saya talak kamu talak 3. Maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Di sini dinyatakan, man talaqa thalathan fi kalimatin fala yalzam. Siapa yang melontarkan talak 3 kali dalam 1 kalimat, saya ceraikan engkau, langsung talak 3, fala yalzam, maka hal yang seperti itu tidak berlaku. Beberapa hadis yang menjelaskan, di antaranya adalah hadis yang menerangkan tentang salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Ya, di sini dijelaskan anna Rukanah bin Abdi Yazid talaqa imra'atahu Suhaimah. Bahwasanya Rukanah bin Yazid dia menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah al-Mazniyah al-Battah. Ya, diceraikan 3 kali. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lantas Rukanah ini memberitahukan Nabi tentang perceraian yang selama-lamanya itu. Faqala, tapi Rukanah ini berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma aradtu illa wahidah. Sebenarnya saya tidak menginginkan kecuali hanya 1 kali cerai saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, wallahi ma aradta illa wahidah, demi Allah yang kamu inginkan hanya 1 kali saja. Faqala Rukanah, maka Rukanah berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma aradtu biha illa wahidah. Tiada yang saya inginkan kecuali hanya 1 kali talak saja. Faraddaha ilaih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merujukkan istri Rukanah yang bernama Suhaimah kepada Rukanah. Jadi hanya 1 kali perceraian, meskipun Rukanah telah mengucapkan 3 kali perceraian. Artinya menceraikan istrinya al-battah selama-lamanya. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Ibnu Khattab, Rukanah menceraikan istrinya dengan perceraian yang kedua. Ada jarak limit waktu antara zaman Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Kemudian pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, ya, Rukanah menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga. Jamaah yang di Allah, ini salah satu dalil yang kuat yang menegaskan bahwa tak dibenarkan ada lontaran kata cerai, tetapi perceraiannya langsung talak 3 dalam 1 kali ucapan. Tidak dibenarkan, tidak sah ucapan seperti itu. Selanjutnya, jamaah sekalian ya Allah, kalau sekiranya setelah terjadi perceraian, kemudian kondisi perekonomian suami ini memprihatinkan, maka kalau sekiranya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan antara suami yang kehidupannya memprihatinkan dengan istri, ya, dengan istri ini, padahal sang suami ini telah memberikan mahar yang cukup bagus kepada mantan istrinya dahulu, maka bolehlah istri ini menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada suaminya yang terdahulu. Ini yang dinyatakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian takut keluarga dari 2 orang itu, keluarga suami, keluarga istri, mereka semua takut bahwa keduanya ini, mantan suami istri ini, tidak mampu untuk menegakkan batasan-batasan Allah, maka tak mengapa mereka berdua, utamanya sang istri, iftadat bih, dia menebus dirinya dengan memberikan apa yang pernah suaminya itu berikan kepadanya berupa mahar. Kalaupun juga maharnya kecil, maka bisa saja maharnya tidak berharga, maka boleh istri memberikan sesuatu yang lain kepada suaminya
dan pemberian itu bermakna tebusan. Ada seorang perempuan ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian suaminya itu kondisi kehidupannya memprihatinkan. Kemudian perempuan ini melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang perceraiannya. Maka kata Rasulullah SAW kepada perempuan itu, faqala Rasulullah SAW, aturaddina alaihi hadiqatah. Maukah kamu mengembalikan kepada mantan suaminya itu kebun yang pernah dikasih kepada kamu? Qalat na'am. Perempuan itu berkata ya. Maka dikembalikanlah kebun yang pernah menjadi mahar dari suaminya itu kepada mantan suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Abbas, bahwa seperti inilah ya kejadian yang pernah terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perempuan itu menebus dirinya dengan mengembalikan kebun yang pernah diberikan kepada suaminya oleh suaminya dahulu kala, dan itu yang menjadi mahar ketika mereka dulu menikah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa perempuan yang sudah ditalak 3 dan sudah menjadi ketentuan Allah bahwa perempuan yang sudah ditalak 3 tidak boleh lagi mantan suaminya balik, kecuali kalau perempuan ini sudah menikah dengan lelaki lain. Tetapi Rasulullah menjelaskan ini tidak boleh pernikahan sandiwara. Ada kejadian di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya talak 3. Tetapi di kemudian hari sang suami ini, mantan suami, masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya yang sudah ditalak 3. Tapi karena adanya ketentuan Allah bahwa tidak bisa kecuali sang istri ini dinikahi oleh laki lain, maka mantan suami ini menyewa lelaki tadi, diberi imbalan agar lelaki tadi itu menikahi istrinya, tapi jangan dia menggaulinya. Pernikahan seolah-olah sandiwara yang sudah diatur oleh mantan suaminya. Kamu nikahi mantan istri saya, ini bayarannya, dengan catatan jangan kamu gauli dia. Setelah itu, kamu ceraikan dia. Dan setelah itu, saya akan melamar dia kembali. Tidak bisa ada pernikahan sandiwara. Rasulullah menyatakan, lelaki lain yang menikahi mantan istri yang sudah dicerai 3 kali ini, dia harus menikmati kehidupan rumah tangga. Tak ada bayaran-bayaran, tak ada sandiwara, tak ada pengaturan-pengaturan dari mantan suaminya yang terdahulu. Mereka ini berdua harus menikmati keindahan berumah tangga. Kalaupun terjadi tragedi perceraian yang sebenarnya bukan sandiwara, maka bolehlah mantan suaminya yang terdahulu menikahinya kembali. Jemaah yang nanti Allah, ini mungkin jarang terjadi, tetapi tentu kita yakin ya bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menetapkan sebuah aturan, dan aturan itu di Quran. Tentu Quran ini menjadi pedoman bagi manusia, artinya ada kemungkinan
hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan manusia dan inilah aturannya. Inilah pedoman menyelesaikan permasalahan tadi. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-230 Allah nyatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanqiha zawjan ghairah. Jika lelaki itu menceraikan istrinya 3 kali, maka tidak halal bagi lelaki itu untuk menikahinya kecuali kalau dia dinikahi oleh lelaki lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kalau lelaki yang kedua itu menceraikan istrinya kembali, meskipun itu perceraian pertama kali, maka boleh sang suami yang lama, suami pertama, mengajukan lamaran ke mantan istrinya. Tinggal persoalan, istri yang sudah 2 kali bercerai ini, sudah 2 kali dicerai ini, maka problematikanya adalah siapa di antara 2 mantan suaminya ini yang lebih dia sukai? Mantan suaminya yang terdahulukah yang pertama yang pernah menceraikannya 3 kali? Atau mantan suaminya yang kedua yang baru perceraian pertama dengan dia? Terserah. Haknya tentu adalah sang perempuan tadi itu. Dia boleh memilih suami pertamanya yang telah menceraikannya 3 kali, atau dia lebih cenderung kepada suaminya yang kedua yang baru pertama kali menceraikannya. Tentu dengan kaidah bahwa kalaupun mereka menikah, apakah dengan mantan suami yang terdahulu, yang pertama atau yang kedua, maka tentu mereka rumah tangganya adalah rumah tangga yang bisa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. In dhanna ayyuqima hududallah. Jika mereka berdua meyakini bahwa mereka bisa menjaga batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengunci wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah batasan Allah, hudud batasan Allah, yubayyinuha, Allah jelaskan, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mau mengetahui. Jemaah yang hati Allah, kita kembali bahwa beginilah risikonya mempersulit perceraian itu. Ya, jadi tentu masing-masing pihak akan berpikir, ya, menceraikan pasangannya karena banyak kerumitan di dalam persoalan menyelesaikan dampak daripada perceraian itu sendiri. Ya, tentu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tindakan yang mereka lakukan adalah tentu mereka bersabar dalam menghadapi tragedi rumah tangganya. Kalau persoalan dalam rumah tangga itu masih bisa diselesaikan dengan baik, maka selesaikanlah dengan baik. Itulah sebabnya sehingga Allah memberi peluang yang cukup panjang sebenarnya di dalam mereka yang mengalami tragedi rumah tangga. Cukup panjang itu adalah 2 kali menceraikan pasangannya sebanyak 2 kali. Jadi cerai pertama, talak pertama, talak 1, talak kedua. Talak 1 ini, kalaupun belum selesai masa iddahnya perempuan, belum selesai masa iddahnya, lantas suaminya mau balik lagi, maka silahkan balik.
tidak harus menunggu dulu selesai masa iddahnya. Jadi talak 1 itu limit waktu iddahnya adalah sudah ditentukan. Salasata quru. Tapi kalau dalam masa salasata quru suami sudah berkeinginan untuk balik, maka segeralah balik. Kalaupun sudah lewat salasata quru, terus suami mau balik juga, silahkan balik. Tapi kalau suami belum berkeinginan balik, maka pikir-pikir. Jangan sampai ada pelamar yang kedua yang masuk. Tentu ini menambah problematika hidup. Jamaah yang dirahmati Allah. Saya tak bisa membayangkan betapa besar persoalan yang ada dalam rumah tangga itu. Kalau sang suami sudah tidak mau balik lagi kepada istrinya, atau sang istri yang tidak mau kembali suaminya balik. Istri yang menceraikan suaminya namanya khulu'. Khulu' itu artinya istri yang mencabut diri dari suaminya. Dia mencabut ikatan akad nikah dari suaminya. Dan tidak semua permintaan istri agar suaminya menceraikan dia itu tercela. Bisa jadi suaminya selingkuh. Bisa jadi suaminya melakukan keburukan-keburukan yang menyebabkan istrinya tak tahan. Suaminya pemarah. Ketika dia marah, dia memukul istrinya. Tentu ini kezaliman yang besar. Rasulullah melarang seorang suami untuk memukul wajah dari istrinya. Malah Rasulullah menyatakan, kalau suami marah kepada istri, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dia mendiamkan diri, tidak ngajak ngomong kepada istrinya. Yang kedua, tidak tidur seranjang dengan istrinya. Yang ketiga, bisa saja dia menyuruh istrinya, tentu dengan bahasa yang santun, untuk silahkan dulu pulang ke orang tuanya, berpikir-fikir tentang kemaslahatan keluarga. Dia beritahu, kamu punya kekurangan ini. Saya berharap kamu bisa baik, tapi kamu belum bisa baik. Kamu pulang dulu deh, tinggal dengan orang tuamu, pikir-fikir kondisi itu. Atau suaminya yang melakukan itu. Tidak jarang ada suami-suami yang, mohon maaf, malas bekerja. Sehingga istri pontang-panting mencari nafkah. Tentu ini tidak dibenarkan. Suami yang gemar melakukan kemaksiatan, gemar berjudi, gemar minum, maka bisa saja, karena ini pelanggaran syariat, bisa istri khulu' minta cerai kepada suaminya. Jika sekiranya suaminya tidak bisa berubah. Jadi kesalahan itu bukan hanya dari pihak istri saja, tapi bisa jadi kesalahan itu juga dari pihak suami. Suami mendayagunakan istrinya. Dia malas bekerja, dipaksa istrinya bekerja. Bahkan kita pernah membaca riwayat bahwa ada suami yang memaksa istrinya untuk menjual diri, untuk melacur. Ada suami yang berjudi dan istrinya yang menjadi taruhan dari judinya. Maka jika ini terjadi, tak ada alasan bagi istri yang beriman untuk tidak menceraikan suaminya. Artinya
Ini sudah halal, boleh. Tak ada gunanya mempertahankan suami yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya dia tidak bertaubat. Sama, tak ada gunanya mempertahankan istri yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya istri tidak mau memperbaiki, tidak mau bertobat. Jadi jemaah sekalian hati Allah, inilah sekali lagi, inilah kehidupan rumah tangga. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah muslim fadfar bidatid din, ya, pilih yang beragama, tentu calon istri yang agamanya berkualitas. Sedangkan perempuan memilih calon suami atau orang tua yang memilihkan calon suami dari anak perempuannya, Rasulullah menyatakan, idza ja'atkum, kalau datang kepada kalian lelaki yang melamar, man tardawna dinahu wa khuluquhu, lelaki yang sudah kamu senangi agamanya dan sudah kamu senangi akhlaknya, fankihu, nikahkan anak gadismu dengan lelaki tadi. Illam taf'alu, jika kalian tidak lakukan, takun fitnatun wa fasadun kabir, terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi calon suami itu dua syaratnya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tentu ada pertanyaan, adakah orang yang kelihatan agamanya bagus tapi akhlaknya buruk? Jawabnya ya. Ada orang yang kelihatannya sholatnya bagus tapi akhlaknya buruk. Sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi kasar terhadap istrinya. Tutur katanya kasar kepada istrinya. Dia suka membentak istrinya, memukul istrinya, bahkan mau memukul mertuanya. Maka suami yang seperti begini ini adalah suami yang tidak berakhlak. Jamaah yang di Allah, tentu kita semua harus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari rumah tangga yang diridhai lahir pula generasi anak keturunan yang juga semoga berimbas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.